Rosa dari Ministry Piwa Depok. Suami saya bernama Ismanto dan kami berdua mempunyai anak satu bernama Daniel Stefanio yang saat ini berusia 14 tahun. Suatu kehormatan besar bagi saya saat ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dalam sharing komuni minggu ini. Di tengah pandemi yang belum selesai dan masih berjalan sampai saat ini, saya terus merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, pribadi, juga keluarga saya. Saya mencoba menjalani setiap tantangan hidup yang datang dalam hidup saya. Sebagai seorang istri dan ibu bagi anak saya berusaha terus bekerja untuk membantu keuangan di dalam rumah tangga kami. Setelah berhenti menjadi pegawai di satu sekolah, saya bekerja sebagai driver ojol setiap harinya. Saya tekuni terus pekerjaan saya meskipun banyak resiko seperti panas, hujan, dan banyak hal yang terjadi di jalan. Penghasilan saya sebagai driver ojol tidak bisa ditebak. Terkadang bisa besar dan seringnya sepi orderan. Saya tidak mengeluh dengan pekerjaan saya karena saya berpikir daripada saya tidak bekerja dan hanya diam di rumah tanpa penghasilan saya tidak bisa membantu keuangan keluarga kami. Di saat penghasilan saya sepi, sebagai manusia, pasti saya berpikiran bagaimana mendapatkan penghasilan lebih. Maunya terus mencari uang sehingga menduakan Tuhan. Sempat saya jatuh dosa menolak ajakan dari sister untuk melayani dalam jemaat karena nggak ada waktu. Saya bekerja terganggu. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu mengingatkan saya lewat firman, juga lewat sister dalam grup. Sehingga saya sadar bahwa sikap saya tuh salah. Bukannya tidak boleh bekerja, tapi kadang merasa khawatir yang lebih besar daripada melihat Tuhan itu berkuasa. Dan saya meminta ampun kepada Tuhan dengan sikap saya. Saya berkomitmen untuk selalu mengandalkan Tuhan. Prioritas saya adalah Tuhan. Dengan komitmen saya kepada Tuhan, saya tekuni dan imani setiap apa yang saya lakukan. Meskipun kondisi pencarian saya, orderan saya sepi, saya tetap mengikuti setiap kegiatan yang ada di jemaat tanpa berpikir panjang lagi. Doa dan permohonan selalu saya minta kepada Tuhan agar saya dan suami mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terus saya minta pergumulan saya ini kepada Tuhan. Saya ingat firman Tuhan di Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala saya dombanya. Hati saya sangat tertusuk. Saya sering lupa kalau saya domba, binatang yang bodoh yang gak tahu arah. Seekor domba harus selalu dalam kawanan dan selalu bisa dengar gembalanya, dengar suara gembalanya, baru bisa ikuti arah yang benar. Saya dengar suara Tuhan lewat firman, dan keyakinan itu membuat saya nggak mau terpisah dari firman dan selalu mau punya waktu pribadi bersama Tuhan. Senang punya grup yang kami bisa berbagi waktu-waktu kami bersama Tuhan. Saya dikuatkan melewati setiap hari yang begitu banyak tantangan. Ketika saya melihat salib, saya sangat malu karena saya begitu khawatir dan ketakutan. Untuk saya, Yesus memilih jalan salib, melewati semua penderitaan bahkan ketika saya berdosa. Tapi ketika pencobaan datang, saya langsung khawatir, tidak percaya bahwa Yesus yang sudah mati buat saya
saya pasti akan membuka jalan selama saya mau tinggal di dalam firman-Nya. Semua penderitaan, bahkan ketika saya berdosa. Tapi ketika pencobaan datang, saya langsung khawatir, tidak percaya bahwa Yesus yang sudah mati buat saya pasti akan membuka jalan selama saya mau tinggal di dalam firman-Nya. Satu-satu Tuhan membuka mata saya. Bagaimana bagian saya hanya tetap lakukan hal yang benar dan jaga hati. Dimulai dengan Tuhan membuka jalan, memberikan kami rumah untuk bisa kami tempati gratis selama 4 tahun. Kami nggak dipusingkan dengan sewa rumah. Hanya karena yang punya rumah percaya dengan kami dan minta dijaga selama mereka di Singapura. Kemudian rumah di Bandung laku setelah sekian lama ditawarkan, sehingga kami bisa beli rumah di Depok yang untuk sementara nantinya kami akan sewakan dulu. Saya meminta kepada Tuhan untuk diberikan pekerjaan baru. Tuhan kasih yang sangat baik. Saya saat ini bekerja sebagai staf admin di perusahaan keluarga Pasaribu, sebagai staf admin, dan sekarang makin dipercaya untuk di bidang keuangannya. Padahal kalau dilihat usia, saya udah tidak muda lagi. Tidak hanya saya mendapatkan pekerjaan baru, bahkan suami saya pun ikut bekerja di keluarga Pasaribu sebagai supir pribadi Pak Pasaribu. Apa yang saya minta lewat doa, Tuhan kasih lebih dari yang saya minta. Saya hanya minta pekerjaan buat saya, tapi Tuhan Yesus kasih double, kasih pekerjaan juga untuk suami saya. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami, tapi saya percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup, Tuhan selalu mau kita bertekun dan tetap beriman bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu peduli dan tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun. Saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu fokus pada salib, supaya bisa tetap kuat dalam menjalani semua dengan benar. Terima kasih sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.